Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya cintai, kita sampai kepada topik keenam yang sangat penting sekarang ini dan sering sekali terabaikan dalam pengasuhan anak-anak kita di era digital. Pilar keenam dari mengasuh anak tangguh di era digital adalah persiapan balik, persiapan pubertas. Ini adalah penelitian terhadap 2064 anak kelas 4, 5, 6 Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ketika ditanyakan kepada mereka, apakah orang tuanya telah mempersiapkan mereka untuk menjadi remaja, kita menggunakan istilah yang biasa mereka gunakan, 52% dari mereka mengatakan belum. Maaf, 59%. Lalu ketika ditanya hal yang lain berikutnya, apakah mereka siap untuk menjadi remaja? Anak-anak itu juga mengatakan mereka belum siap. Walaupun kita tidak probe lebih lanjut kesiapan itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ternyata juga orang tua belum membahas tentang pubertas, anak merasa tidak siap. Kenyataannya 20% dari anak kelas 4, 5, 6 telah balik. Ada yang di kelas 4, ada yang di kelas 5, ada yang di kelas 6, dan anak perempuan ada yang di kelas 3. Apa saja yang Anda persiapkan ketika kami menghadapi anak-anak yang persiapan balik belum dikerjain oleh orang tuanya, gadget udah di tangan. Apa yang terjadi? Anak berselancar di dunia maya, tiada bertepi, dia melihat segala macam. Kami menangani dia karena adiksi M. Dia nggak tahu apa-apa. Padahal dia udah adiksi masturbasi. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang amat sangat ringkas ini, saya langsung saja untuk mengajak Anda menyelami apa bedanya antara seks dan seksualitas. Seks adalah alat kelamin dan hubungan di antara keduanya. Tapi seksualitas adalah bagaimana seseorang berpikir, sebagaimana seorang merasa, bagaimana seseorang menampilkan dirinya, bagaimana seorang mengekspresikan perasaannya dan pikirannya, bereaksi terhadap itu apa tindakan orang lain, segalanya. Sekarang siapa Bapak Ibu penanggung jawab pendidikan seksualitas? Kita orang tua. Kan kita yang diamanahkan, kan kita yang babysitternya Allah. Jadi orang tua adalah pendidik pertama dan utama seksualitas anaknya. Dengan dua hal, konsekuen dan respect. Artinya gitu, Bapak Ibu, nggak mungkinlah kita melakukan semua-muanya sendiri. Karena ini kita harus mengasuh bersama, konsekuen mana bagian Bapak, mana bagian kami. Misalnya, kalau buat mimpi basah, Bapak lah Pak, ya kan? Karena ibu-ibu kan nggak pernah mimpi basah. Jadi, landasannya Pak, haruslah agama. Itu dulu Bu. Ya, pelakunya orang tua, landasannya agama. Yang ditargetkan adalah seksualitas anak kita sehat. Nggak terkena penyakit apapun, ya. Benar, ya, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, lurus. Artinya bayi perempuan jadi gadis, terus nih ya, jadi wanita. Bayi laki-laki, ya, jadi bujang, jadi pria dewasa. Lurus, growing straight, jangan ke sana, jangan ke sini. Untuk itu Bapak Ibu, ya, konsekuen tadi itu dibagi ke dalam 3 hal. Kedua, orang tua harus punya 3C. Apa? Keprihatinan, concern, komitmen, kesepakatan, memang harus komit melakukannya. Tapi Bapak Ibu begitu mulai tidak bisa mundur. Anda harus terus berketerusan, berkelanjutan, ya, continuity. 3C, concern, commitment, and continuity. Untuk itu, apa yang harus Anda siapkan? Diri, tenaga, waktu, ilmu, biaya, semuanya. Kita dulu. Di mana bahagian-bahagian yang kurang, baru kita minta tolong orang lain. Nah, kalau ingin menjadi pendidik seksualitas anak sendiri, putuskan dengan masa lalu. Ya, putuskan tabu, putuskan saru, putuskan nggak tega. Ayatnya aja jelas-jelas kok ajarkan, katakan kepada mukmin untuk menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan banyak ayat-ayat lain tentang penjagaan kemaluan. Bagaimana kita nggak ngomong perintah Allahnya plek-plek? Ya, kenapa kita juga nggak plek-plek? Ya tentunya dilihat ya pada 3 hal. 1, usia anak berapa? 2,
tingkat kecerdasannya. 3, kehidupan emosinya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, kita harus menjadi able parents. Orang tua yang siap untuk ditanya. Karenanya kita harus meningkatkan terus 1, pengetahuan, 2, keterampilan kita dalam segala bidang. Nah, mulai dari mana? Buat list kalau menghadapi anak Anda balik, apa aja ya yang ternyata dari pembicaraan kita sebelum-sebelumnya yang Bapak Ibu perlu siapkan, di mana bolongnya, di mana kurangnya harus ditutupi. Sudah? Bapak bikin, Ibu bikin. Jadi bagaimana mempersiapkannya? Gampang ya. Ambil selembar kertas, Ibu bikin sendiri, Bu. Oke, daftar apa saja yang Ibu belum lakukan dan perlu segera lakukan untuk mempersiapkan anak Bapak Ibu menghadapi baliknya. Bapak bikin hal yang sama. Habis itu Bapak dan Ibu duduk, menyatukan list itu, ya. Ada berapa jumlahnya? Pilihlah dari situ prioritas yang mau dilakukan dalam 3-6 bulan ke depan. Jangan selalu tergesa-gesa, kan bukan ini aja urusan kita ya kan. Jadi kita bisa mempersiapkannya, materinya Ibu harus persiap dan Bapak Ibu persiapkan, cara bicaranya, kapan ngomong sama anaknya, dan kalau anak Bapak Ibu sangat cerdas, semuanya harus sesuaikan dengan usia, tingkat kecerdasan, ya, dan tipe kepribadian, tertutup apa terbuka. Baik, sekarang kita masuklah ke usia 0 sampai 5 tahun dulu, ya. Di usia ini karena kita bicara seksualitas, kita bukan bicara seks. Jadi kita harus memberikan anak kita pemahaman tentang dirinya. Kamu nak sangat berharga buat ayah sama mama ya. Dari ujung rambut ke ujung kaki, sayang, kau adalah anugerah. Engkau adalah titipan Allah sama mama ya. Ayah sama mama harus menjagamu dengan sebaik-baiknya ya. Bapak Ibu tentukan sendiri ya, siapa yang boleh menyentuh anak Bapak Ibu. Jadi pada saat 0 sampai 5 itu ya, dia harus merasa berharga, dia hamba Allah, dia ciptaan Allah yang paling mulia ya. Jangan lihat kekurangannya, lihat positifnya, geser. Apalagi tadi hamilnya nggak suka, terus anaknya lahir kenyataannya berbeda dengan harapannya, forget it, oke? Nah, sekarang kita ajarkan 3 sentuhan, 3 jenis sentuhan pada anak kita. Ini harus diulang-ulang, tapi pengulangannya harus menggunakan teknik yang berbeda ya, oke? Nah, ada 3 jenis sentuhan ya sayang, ya. Sentuhan baik, apa nak? Pintar. Sentuhan baik adalah yang menyentuh tubuhmu dari bahu ke atas, terus dari lutut ke bawah. Masih oke, ya. Nah, yang kedua adalah sentuhan yang membingungkan, yaitu apabila orang menyentuhmu, mana tangannya sayang? Iya, dari bawah bahu ke atas, tangannya begini. Ya, ke atas lutut. Iya. Sentuhan yang ketiga, sentuhan buruk. Gak boleh sama sekali. Silang tangannya. Iya, dari sini ke sini, putar ke belakang, tangannya begini. Sampai situ jelas? Iya, ya. Jadi kamu harus lihat. Kalau orang datang sama kamu, tanya namamu, lihat dulu. Ya, siapa? Kenapa mau tahu nama saya? Coba nak. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau mengajarkan anak dalam hal ini harus pakai praktek. Role play. Ya. Lihat nih orang, sebab anak kita itu sebetulnya sangat bening. Oleh sebab itu yang ditumbuhkan untuk dia bisa melakukan penilaian terhadap orang lain. Lalu, anak kita harus berani dan diajarkan mengatakan, jangan pegang-pegang. Jangan sentuh-sentuh tubuhku, ya. Tapi jangan sampai dia mesti dipraktekin, jangan sampai dia bilang begini nih, jangan pegang-pegang, itu nggak bisa. Jadi orang itu nggak merasa yakin bahwa anak ini sebetulnya punya harga dan konsep diri dan merasa dirinya berharga dan bersungguh-sungguh, ya. Dan di usia ini juga anak dari kecil lah diajarkan rasa malu, karena kita memperkenalkan alat vitalnya sebagai kemaluan. Jadi malu. Kalau terbuka, malu. Kalau kelihatan, malu. Kalau keluar dari kamar mandi tidak lengkap pakaiannya, malu. Kalau berganti baju di depan saudaranya. Anak Anda 2,5 tahun, Anda kalau mau ganti baju keluar dari kamar mandi, bilang, siapa di luar? Keluar dulu, ayo. Ayah mau keluar dari kamar mandi. Atau mama mau keluar dari kamar mandi, mama tidak berpakaian dengan sempurna. Keluar dulu nak, mama mau ganti baju. Keluar nak, nenek mau ganti baju. Ya, karena 2,5 tahun otak anak udah bersambungan 1 triliun. Oke, 3-4 tahun Anda harus pisahkan tempat tidur. Jangan karena sayang kangen enak bersama-sama
kelas 6 masih tidur bareng. Ya gimana bermesraan ibu bapaknya? Ya kan? Attachmentnya bagaimana orang ada anaknya? Iya sih kalau begitu keluar kamar, tapi nggak bener lah. Ya, kalau kepergok, anak tidur, sama-sama tidur, terus dia dengar bunyi, bau dan sebagainya, dia buka, dia kaget setengah mati. Kenapa? Karena dia udah bisa berpura-pura. Oke. Jadi usia 5-7 tahun ajarkan anak membedakan orang di sekelilingnya. Ini otak anak berkembang udah lebih jauh, ya, sudah lebih banyak, maksud saya koneksitas antara sinaps-sinaps di otaknya, maka anak udah bisa diajarkan membedakan mana yang kenalan, mana yang teman, sahabat, kerabat, dan muhrim, mahram buat yang muslim. Ini apa konsekuensinya? Ya, informasi apa yang boleh diberikan, bagian tubuh mana yang bisa disentuh, dan sebagainya. Ini harus jelaskan bedanya antara ini. Dan jelaskan baik-baik, ya, yang kakek, yang paman, yang sepupu. Jadi pada usia 7-8 tahun anak benar-benar harus sudah terlatih menutup auratnya. Kalau bisa sudah hampir sempurna. Kenapa? Pembiasaan. Sebab sebentar lagi mereka baligh. Baligh berarti mukallaf. Mukallaf berarti berlaku hukum terhadap mereka. Kalau tidak diasuh dari 0 sampai 5, bagaimana ketika otak mulai bersambungan sempurna, pusat-pusat di otak bersambungan sempurna, testosteron bergerak 20 kali lebih cepat daripada biasa. Ya, maafkan saya, testis dan indung telur mulai aktif, ya, memproduksi sperma dan sel telur. Jangan handphone duluan di tangan, rumah wifi TV berbayar. Pandangan anak belum kita ajarkan. Itu kenapa anak kita gampang sekali mengalami kerusakan otak pada fungsi mulianya, karena nggak ada persiapan sama sekali. Jadi di usia 9 tahun itu sudah 10% anak perempuan sekarang baligh. Lebih cepat karena 2 hal, makanan bagus, rangsangan quote and quote juga bagus. Kita abai, kita pingsan. Begitu anak kita balik, kita bilang, astagfirullahaladzim, kok cepet banget, sini duduk, mama bilang, begini ya, dan hati-hati ya kamu ya, bisa hamil. Anaknya ketakutan setengah mati. Ya, karena nggak ada persiapan, kaget, reaksinya jadi seperti itu. Jadi harusnya apa? Dari 8 ke 9 tahun mau tidak mau Bapak dan Ibu yang saya cintai, anak kita sudah mesti harus kita jelaskan apa itu baligh. Apa itu puber? Apa maksudnya mukallaf itu? Bahwa hukum itu berlaku bagi dia. Bahwa sekarang semua tanggung jawabnya dia, walaupun ada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bahwa niat dan perbuatannya Allah tahu. Dan uraian lainnya terlalu panjang untuk kita bahas sekarang ini. Jadi setelah itulah maka pada usia anak 8 tahun menjelang 9, saya ingat benar apa yang dilakukan oleh ibu saya dan yang saya lakukan sama anak saya seperti yang sudah saya bahas lebih dahulu. Dia mengatakan, sekarang kamu sudah mulai besar, pahanya besar, kulitnya mulai licin, sebutkan ciri-ciri seks sekunder. Ya, kamu bilang kemarin kesenggol di pintu sama kakak, payudaramu sakit. Kalau anak laki-laki berubah suaranya. Jadi sekarang ayah sama mama pikir kita harus ketemu seminggu sekali. Banyak sekali yang ayah sama mama mau bahas dengan kamu, nak. Menghantarkan kamu menjadi mukmin, ya, yang sejati. Tanggung jawab ayah dan mama. Oke, kamu maunya hari apa, nak? Bu, Pak, jangan kesel, jangan marah, jangan merasa capek karena anak ngerubah harinya setiap bulan. Dari Kamis malam jadi Jumat malam, Sabtu pagi, Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu sore balik lagi, Jumat malam, nggak apa-apa. Tapi pada saat Anda berjanji itu, 30 menit, no handphone. Oke, taruh dalam kotak kunci. Dan Anda harus menyiapkan materinya apa. Apa yang diajarkan tanggung jawab pribadi, ya, hukum-hukum yang berlaku bagi seorang mukmin dan mukminat, ya. Terus kemudian kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Jadi ajarkan anak untuk menjaga kehormatan, bukan hanya kemaluan saja. Berbagai macam yang Anda harapkan dan Anda rumuskan sebagai kehormatan. Saya mohon dengan segala kerendahan hati, kehormatan tidak ada kaitannya sama terah keluarga, ya. Kehormatan tanggung jawab hamba Allah itu terhadap Allahnya. Jangan jadi kelompok yang jayus, yang bangga atau senang apabila anak atau anggota keluarganya berbuat maksiat.
mengiyakan pacaran, nganter ke tempat shisha, nganter ke kafe, gitu kan. Apa sih Bu, Pak, gitu loh. Kelihatannya nggak punya prinsip banget gitu dalam mengasuh anak. Ya, ini anak lagi balik, testosteron bergerak 20 kali lebih cepat daripada biasa. Dia sexually active. Ada sebuah penelitian dilakukan oleh sebuah lembaga. Hasilnya adalah, Bapak Ibu, anak-anak pra-remaja atau anak-anak remaja yang disiapkan oleh orang tuanya untuk memasuki usia remajanya akan bertingkah laku, well behave pada saat usia remajanya dibandingkan anak-anak yang nggak kepegang. Karena kita harus membatasi anak kita dari rangsangan-rangsangan, ya, tidak biasa ke bioskop, sekarang bioskop di telapak tangan, ya, isu-isu atau pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan agama dan iman kita mesti duduk sama anak kita membahasnya. Bapak Ibu selalu ada harapan di masa depan, jangan pernah putus harapan terhadap rahmat Allah, ya. Telat enggak apa-apa, asal kita mulai besok pagi. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.